kafe terbesar se-Asia Tenggara. Asia Tenggara? Betul. Waduh. Jadi kita teman-teman yang main ke Bali juga harus wajib nih untuk main ke sini. Pohon itu menjualkan wangi, jadi tidak ada bau apa-apa. Menetralisir dari Itu namanya desa Trunyan. Taru itu artinya kayu, kayu. menyan itu artinya wangi. Trunyan. Jadi Maka Kayu disingkat yang menjadi Trunyan. Ah. Padahal untuk mengantisipasi di zaman itu para raja mencium bau wangi itu. Maka Raja Solo ini menikahilah, keturunan Raja Solo ini menikahilah salah satu penduduk lokal di Trunyan. Carilah cewek yang panti behel. Kenapa itu Mister Puisi? Giginya aja Dirawat, dijaga. dirawat, apalagi suaminya. Waduh, luar biasa. Hai guys, morning. Jadi hari ini aku mau diajakin jalan-jalan sama Mister Puisi. Hari ini kita tuh pengen cobain kopi di daerah Kintamani. Jadi pemandangannya Gunung Batur guys. Jadi kan kalau di Bali tuh biasanya pada nyari sunset ya. Ini kita mau coba hal yang beda gitu. Halo, pagi Mister Puisi. Hari ini kita mau kemana? Ya, katanya mau lihat Kintamani yang semakin mendingin. Oh ya. Hati-hati jadi es ya. Nah, gitu loh. Jadi sekali-sekali kita ke daerah dingin. Berapa pernah Kintamani belum? Udah, tapi nggak tahu nih Mister Puisi mau ajak aku minum kopi di mana? Ya katanya di Kintamani ada sebuah restoran. Kopinya enak banget. Mungkin kopi Bali atau dari NTT mungkin itu ya. Kira-kira bisa kopi nggak? Bisa lah, bisa. Kita mau cobain yang khas ya. Khasnya itu kopi. Ada kopi, Oke. tapi kopi yang panas kan dingin kan, di sana kan dingin gitu lah. Ya. Oke. Yaudah, ikutin kita yuk. Jadi kita udah sampai di salah satu tempat kopi. Tadi kata Bapak kita mau diajak ke tempat kopi kan. Nah ini salah satu restoran kopi yang ada di Kintamani. Gitu. Nanti kita spill apa aja menunya. Jadi di sini apa aja menunya Pak kira-kira? Menunya kopi dan susu. Jadi di sini banyak banget, ada minuman juga ada makanan. Nanti kita akan coba spill satu-satu ke teman-teman nih. Jadi biar teman-teman bisa tahu kira-kira ada apa aja sih menu andalan di cafe ini. Ini kafe baru apa? Ini kafe baru dan sekarang ini kafe terbesar se-Asia Tenggara. Asia Tenggara? Betul. Waduh. Jadi kita teman-teman yang main ke Bali juga harus wajib nih untuk main ke sini. Jadi salah satu agenda listnya nanti. Ini Kintamani semakin maju ya. Kamu Iya. udah pernah kesini belum? Udah pernah dulu banget, cuma ini aku baru lihat nih. Yang kafe ini? Iya, betul. Ini sekarang terbesar se-Asia Tenggara. Oh ya, oke. Penasaran banget sih aku pengen masuk, pengen lihat. Terus pengen cobain juga kopinya. Nah, ya udah. Ikutin terus keseruan kita. Iya. Yuk. Udah, Bella udah sampai Kintamani nih. Iya nih, aku langsung excited banget. Mau ngambil Ya, video-video. Iya. Bagus banget, langsung ini ya. Itu apa Pak? Danau apa Pak? Itu Danau Beratan. Danau Batur. Oh. sorry. Jadi itu Danau Batur. Oke. Karena dia gunungnya Gunung Batur. Oke. Ada Danau Batur. Oke. Nah, dulu pernah dengar nih Mister Puisi katanya orang Bali asli itu ada di sini. Oh, jadi itu katanya suku yang paling aslinya dari Bali ya Mister Puisi? Ya, namanya Baliaga ada di sana. Namanya Trunyan. Desa Di situ, Trunyan. Ya, karena kalau orang meninggal di sini ditaruh aja. Ditaruh aja di situ dia karena daerahnya wangi. Karena ada satu pohon yang sangat wangi yang bisa mayat pun udah wangi. Oh, berarti nggak dikubur gitu ya Mister Puisi? Tidak, Dia cukup tidak. ditaruh di sekitar pohonnya itu. Ya. Itu kalau orang meninggal di sana taruhnya itu nanti sampai
tulang-tulang aja udah nggak bau. Nah itu yang uniknya, pohon itu tidak boleh ada orang memindahkan keluar, dilarang. Jadi sakral ya, Keramat gitu loh. Berarti cuma satu pohon aja ya? Mungkin banyak di sana. Oh, mungkin banyak. Jadi Oke. itu pohon itu menyebabkan wangi, jadi tidak ada bau apa-apa. Menetralisir dari Itu namanya desa Trunyan. Punya. Kamu kapan-kapan mau ya ke Trunyan? Mau dong. Loh, kita Iya. naik perahu ya, nggak Iya, jauh, jadi paling sekitar nyebrang gitu. 15 menit nyebrang pakai perahu. pemakamannya. Nanti kita akan bikin vlog untuk ke Trunyan teman-teman di next episode. Pokoknya tungguin aja. Tungguin aja. Jadi kita dapatnya tempatnya kok di luar ya, penuh, fully book di sini loh. Gimana? Full book teman-teman. Jadi di sini emang diwajibkan untuk mungkin booking dulu ya. Gitu. Ya, tapi kalau saya terus saja lebih suka di luar daripada di Iya sih, langsung bisa pemandangan. ngerokok, ngopi-ngopi enak di luar. Nah, ya mungkin kita mulai mau lihat-lihat menunya Yuk. teman-teman. Kita mau Ya. ada apa aja sih di pagi. Halo, Pak Alit. Waduh, ini Pak Alit. Nah ini Aduh, Pak Alit dari Bella. sesepuh dari kita mandi. Silakan Pak Alit dulu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Sudah tadi Pak? Tadi baru 10 menit. Diperkenalkan ini, Oke. Bella, Pak Alit ini lahir di Kintamani ya, Ya kita bantu sama. di Songan. Ya, jadi Pak Alit ini sering mengawal yang itu ya, yang naik Dulu Dia Naik ke Gunung naik ke Batur? gunung ya, dulu saya pendaki saya. mendaki dulu. Tahun berapa itu Pak? Oh terakhir 2010 saya berhenti. 2010. Tapi anak-anak masih naik. Tahu nggak? Istrinya orang bule loh. Ya, Kanada. Kanada. Wah jauh sekali. Tahu nggak, Pak Alit punya cewek cantik loh, cantik ya. Saya berarti sudah 21. Wah, 21. bule juga deh pasti. Veteran. 21. Kalau Pak Alit kan 21, ini 12. Nah, ini Pak Alit nih kalau nggak dikasih rokok bisa bahaya. Tapi aku mau tanya sama Pak Alit, kalau misalnya naik Gunung Batur itu nggak sekali aja? Maksudnya Sekali gitu langsung turun gitu. bukan, Sekali maksudnya gitu. Bapak udah bolak-balik naik. Wah saya udah ribuan kali. Bu. Nah, itu apa maksudnya, biar apa tuh Pak? Kalau benar Nah, gitu. kan begini. Jadi kita bikin dulu perkumpulan masyarakat itu. Ada organisasi. Jadi kan orang ditunggu di atas ini, di perbatasan Karangasem, di perbatasan Singaraja. Setiap orang yang mau nginep ke sini. Jadi orang kan takut. Oke. Kenapa dibuntuti? Padahal kan tujuannya ingin nawarin buat mendaki ke gunung. Iya betul. Jadi karena begitu kan khawatir pengunjung ini. Jadi kita bikinkanlah wadah. Itu ceritanya. Namanya apa organisasi wadah ya? Pertama namanya HPPGB itu. Oh, Himpunan Perwisata Pendaki Gunung Batur. ya, ya. Itu kita awalnya 62 orang. Oke. Sekarang sudah 661. Wow. Sekarang berapa? 661. Oh, seanggota Pendaki. pendaki ya? Ya, guide. Kalau jumlah mobil itu jeep ada berapa? Oh, jeep itu sudah hampir 500-an. 500 jeep ya? 500. Yang penting gini ya Pak Alit, kita kesini ini mau menunjukkan bahwa betapa indahnya Kintamani. Gak ada yang tahu. Ini Dan penasaran juga sama Gunung Batur ya, apalagi apa tadi yang jeep tadi itu, naik jeep sampai mana tuh Pak di Gunung Kalau Batur? naik jeep di bawah, nggak mungkin kita. Oh, nggak Itu sampai kan atas ya, Pak, ya? enggak. ada kalau pendaki ini berapa kilo ya? Kalau dari start pendakian itu cuma 700 meter. Karena daerah itu ketinggiannya sudah 1000 meter dari permukaan laut. Kita ini sudah 1000 meter dari permukaan laut di sini nih, di bawah itu.
Nah jadi karena ketinggian itu cuma 1717, berarti logikanya kan cuma naik 700 meter. Iya, Ya. Tapi terjal ya Pak ya? Nah, Oh enggak ya? kita jalannya gini zigzag dia. Oh, Steep itu hanya 15 menit sampai dari puncak. yang biasa atau pemula bisa 15 menit juga Pak? Yang steep, yang menanjak itu. Yang menanjak. Steep itu cuma 15 menit sampai dari puncak. Kalau mobil sampai mana? Sampai mana? Sampai mobil di bawah Pak Made. Masih di bawah. Kaki gunungnya ya? Ya, tapi juga lihat sunrise. Nah, Secara yang lagi mobil keren. setelah mobil naik puncak. Apa mobil dulu Yang apa naik ini mobil, jadi mobil Mobil itu. aja, muter-muter. Ya, itu orang-orang tua yang ada tenaga itu. Males-males itu. Ya, tapi yang naik bule banyak bule ya. Ya, Eropa ya Pak. Nah ini makanya luar biasa. Iya. Tapi kehidupan di Kintamani sekarang bukan hanya mendaki aja, sekarang ternyata restoran, kafe udah banyak. Bener. Berkembang sekali sih dari yang mungkin 2-3 tahun lalu udah beda sekali sih Beda. sekarang. Karena banyak banget kafe-kafe baru. Tapi kamu tahu nggak, tanya Pak Alit, di Kintamani tuh anjingnya keren-keren dan bulunya Ya. tebal-tebal. Itu kan Terkenal, memang anjing Kintamani. pintar dia. Dia tuh ras Cina. Chow namanya. Oh, jadi gimana ceritanya mengenai masalah Ras anjing itu kan salah satu bukti sudah terjadi akulturasi di zaman itu antara Cina dengan Bali. terjadi Akulturasi akulturasi. budaya Bali dengan Cina, dengan adanya raja kami zaman itu Raja Jayapangus ngambil putri cantik dari Cina, namanya Kang Jingwi. Betul, aku pernah dengar tuh ceritanya. Bawalah anjing berkembang di sini, jadi rasnya itu diteliti segala macam. Oh ini ternyata ras anjing pintar dunia. Ras namanya ras Chow dari Cina. Jadi pengembangan sampai hari ini daerah yang paling dekat dengan pusat kerajaan zaman itu Sukawana namanya. Sukawana. Makanya di situ yang paling berkembang anjing itu. Ya makanya saya mau kesini memang mengundang Pak Alit ini. Saya mau ingin tahu sebetulnya apa sih yang terjadi di Kintamani. Ada trunyan, kemudian apa namanya, ada mungkin culture-nya zaman dulu Cina di sini. Kan Daerah terjadi ini daerah Bali tua Pak Madi. Bali tua, Bali Age Bali namanya. Mula. Bali Mula namanya. Nah, sebenarnya kenapa kok anjingnya perpaduan anjing di sini sama Cina sehingga menjadi bagus, anjingnya bulu tebal. Kalau ras aslinya ras Chow Cina, Ya. itu memang dia satu gen, dia satu ras. Kalau dicampur sama disilangkan dengan anjing sini nggak bisa begitu. Tingkat kecerdasannya beda. Beda. Ya. Itu kan biasanya ada silang berapa kali boleh, habis itu nggak bisa. Sama kayak manusia, teori perkawinan endogami kan begitu. Iya betul. Ya. Nah, Kalau perkawinan eksogami beda lagi, kalau manusia beda silang, tambah cerdas ya kemungkinannya. Kalau anjing terus ini begini, bahaya dia. betul. Nah, katanya di sini juga ras suku tertua di Bali juga ada di sini ya. Bali Mula namanya. Bali Mula. Dan itulah saya ceritakan dari awal peradaban itu. Sebelum Bali masuk konsep Majapahit ke Bali, kita sudah ada di sini. Sama dengan Amerika, namanya Native American Indian. Sama dengan Australia, namanya Aboriginal Aborigin. People. Jadi kita ini Bali Mula. Bali Mula. Penduduk Bali yang memang sudah ada di Bali sebelum ada peradaban Majapahit, itu intisarinya begitu. Jadi asal usul orang Bali ya sebetulnya di sini. Di sini Sidotapa, Sidawa gitu. Oke, jadi Berarti ya, tinggalnya di atas gunung ya? Nah, Awal. itu saya mau tanya, ada di Trunyan itu ada pohon yang buat wangi sehingga orang itu mayatnya tidak bau. Itu pohon apa namanya? Itu namanya pohon taru. Taru. Taru menyan. taruh menyan. Taruh menyan. Jadi terunyan. Taru itu artinya kayu, Kayu. menyan itu artinya wangi. Wangi. Oh. Trunyan. Jadi Maka Kayu disingkat yang jadi trunyan. Ah. Padahal asal katanya taru menyan. taruh menyan teman-teman. Jadi ini- disingkat jadi terunyan. Trunyan. Nah, itu. Nah, konon katanya pohon itu tidak boleh dibawa keluar, diambil, ditanam di kota lain nggak boleh. Jangankan pohonnya Pak, Ya. daunnya pun orang sangat dijaga kesakral. Sakral. Jadi tidak boleh kan? Pernah kejadian. Ya, Nggak usah lah saya sebut nama pejabat di pusat. ya, Dia ngambil daun itu, dibawa ke Jakarta. ya. Gaduh di situ problem. Nah itu kan percaya nggak percaya. Iya, betul. Karena masyarakat itu memang menjaga hal-hal yang memang dari perspektif masyarakat sendiri. Karena begini, Trunyan itu ceritanya multi. Kalau dulu Profesor Dananjaya melakukan riset di situ, itu kan dia membuat disertasinya
Profesor Dananjaya. Dia 2 tahun bergaul dengan masyarakat, dengan kehidupan. Nah, ada sudut pandang historis di masyarakat itu, namanya mengkaji pohon Tarumnyan. Masyarakat Trunyan. Masyarakat lokalis itu menganggap mereka ini keturunan dari surga, para dewa. Masyarakat di Trunyannya. Masyarakat di Trunyan. Perasaannya dia keturunan dari Dari dewa. surga. Maka disebut turun hyang, turun hyang. Oh, Gitu. waduh. Wah, ini Kalau dari perspektif Polkes, cerita rakyat, dulu ini kan Raja Solo yang mencium bau wangi ini. Maka terjadilah ekspedisi dari Jawa di zaman itu. Kan ekspedisi nggak kayak sekarang. Betul. Naik pesawat lah, Iya, naik Kak. mobil mewah. Betul. Dulu jalan kaki. Sekarang cuma 30 menit ya, Pak. Tapi jalannya juga beda kan begitu. Betul. Ya. oh gitu ceritanya. Nah, itu cerita. Jadi banyak versi Banyak sebenarnya. Dan karena kejadian seperti itu akhirnya dimitoskan bahwa itu tidak bisa ngambil daunnya pun Daunnya dia pun bawa sangat disakralkan. bisa Ya. terjadi sesuatu. Iya. Apalagi pohonnya. Singkat ceritanya begini Pak, untuk mengantisipasi di zaman itu para raja mencium bau wangi itu, Ya. maka Raja Solo ini menikahilah, keturunan Raja Solo ini menikahilah salah satu penduduk lokal di Trunyan, sehingga dibikin budaya barang siapa yang meninggal warga hanya taruh di bawah pohon itu. Jadi ada Memang kejadian ada. dulu bahwa Raja Solo Menikah. menikahi Salah satu warga. Raja Solo Keturunan menikahi warga Trunyan. warga. Maka dibuatkanlah budaya kultur Ya. untuk menghilangkan bau ini tidak dicium ke raja-raja lain. Oh. Sehingga masyarakat yang meninggal hanya ditaruh di bawah Taruh pohon di bawah pohon, Jadi- tidak dikubur. untuk mengimbangi bau wangi ini tidak keluar. Betul. Oh, Karena gitu, takutnya nanti. gitu. Oke. Ini filosofi Aku luar baru biasa loh. Betul, iya, kita juga baru tahu. Jadi nih. jadi kalau jadi gini loh, kalau saya kesimpulan di Trunyan itu kan ada namanya Tarumnyan. taru benyan. Taru benyan. Sangat wangi. Kalau itu misalnya masyarakatnya dikubur di tanah, terlalu wangi akan lari kemana-mana. Kemana-mana bau itu. Bau itu dicari lagi oleh dicari para raja sama yang para lain. raja. Menjadi rebutan lah itu. Untuk biar menetralisir Ya. bau Bau wangi wanginya itu. tidak usah dikubur, biar jadi mayatnya biar udah, sehingga wanginya itu tidak keluar. Benar. Nah itu, ini maka untuk ketemu kita Pak Ali, Iya, ini kan betul. kita dari dulu pengen menggali cerita ini ya, Betul, iya. sampai mau kita bikin film. Ya. Tapi ini apa yang saya ceritakan bukan referensi kitab, tapi referensi Polkes, cerita rakyat. Cerita rakyat. Gitu. Oke. Biar gak salah nanti kan. Betul. Kan kita tidak melakukan penelitian. Iya, betul. Jadi harus ada referensi akademisnya harus jelas dong, kajian Ya, akademisnya betul. jelas. Betul. Ya. Karena Baik konon. konon ya. Karena banyak versi. Gitu. Wah, iya betul. Nah inilah kenapa Jadi saya. budaya-budaya yang di Trunyan itu sangat dijaga sampai hari ini. Misalnya tari berutuk. Nah, tadi apa? Tari berutuk. Ya. Jadi itu Seperti apa itu? pesertanya harus laki-laki semua Oh. dan tidak pernah berhubungan badan dalam posisi perjaka. Tari Perjaka. brutuk Tari brutuk. yang menari tidak ada laki perempuan, laki semua. Laki semua Dan harus perjaka. dan harus perjaka Perjaka. Nah, kamu perjaka nggak? dan jumlahnya harus ganjil. Oh, harus ganjil, Pak. Ganjil. Nah, itu bagus tuh. Namanya Nah. tari apa namanya? Tari berutuk. Di Brutuk. Trunyannya. Di Trunyan. Nah, ini bagus. Nanti di ending cerita tarian itu mereka nyebur ke danau. Setelah nyebur carilah mereka pasang-pasangan. Karena anggotanya kan selalu ganjil. Siapa yang tidak dapat pasangan dia tidak boleh menikah. Oke. Dan itu dijaga sampai hari ini. Menunggu tahun berikutnya ada tarian yang sama. Kalau tahun depan juga nggak dapat pasangan nggak boleh nikah. Oh, Terus begitu. Jadi tariannya itu orang laki semua, tidak boleh campur perempuan, Nggak boleh. dan jumlahnya ganjil. Dan jumlah Habis ganjil. itu caranya mencari perempuan gimana? Barang siapa yang tidak mendapat pasangan setelah tarian itu, Oh berarti kan, yang tidak dapat pasangan ini nggak boleh nikah. waduh itu karena Ganjil. ganjil kan, Karena ganjil misalnya harus- 9, ya. yang dia Kan mereka 4 pasang. satu hilang, Sisa satu. ini Ini nggak boleh itu. berarti selalu menyisakan satu dong, Pak. Ya kan ganjil. ganjil. Justru itu. Kalau 3 ada 1 pasang sisa 1. Kalau 5 2 pasang sisa 1. Kalau 7 3 pasang sisa 1. Tetap sisa 1. Berarti ini tarian itu untuk mencari jodoh berarti ya? Bukan untuk mencari jodoh. Itu kultur dipertahankan, artinya apa? Di situ kesakralan memang terjaga. Iya. Nah, bukan berarti selamanya nggak bisa nikah. Tahun depan itu kan ada tarian lagi. Ikut lagi. Ikut lagi.
Kalau dia dapat pasangan, udah boleh nikah setelah pacaran. Kalau nggak dapat lagi hari itu, tahun berikutnya ya tetap nunggu. Udah begitu. Waduh, itu ini Bisa saja digolongkan ini orang luck atau orang beruntung lah atau apa. Kalau udah beruntung terus nggak dapat pasangan Terus ya. gimana? tetapi adat dan culture ini memang tidak sampai ke daratan Pulau Bali ya. Oh enggak, hanya di di situ. sebetulnya. Ya. Ini saya baru dengar serius Ya, ini. makanya konsep Bali itu ada namanya konsep desa mawacara. Desa Apa mau artinya cara. itu? Artinya, Desa mawacara. itu Artinya dalam konsep hukum adat di mana hukum itu berlaku di ruang itu sendiri. Oh. Hukum adat itu kan begitu desa saya Songan beda dengan adat itu ya. Iya. Runyan beda adatnya dengan Kedisan. Kedisan beda dengan Buah. Jadi masing-masing teritorial desa adat itu punya hukum tersendiri. Itu namanya desa mawacara. Setiap desa punya aturan tersendiri dalam konteks hukum adat gitu. Ya. Desa adatnya ini bukan desa dinasnya. Nah, jadi desa adat istiadat di Trunyan sama adat istiadat di kepulauan, artinya di Bali pada umumnya Beda-beda. Beda. Makanya ini namanya Bali Age, Bali Mula. Bali Mule. Jadi dimanapun Asal mula orang-orang Bali ada di sini. Bali Mule. Nah, sedangkan Bali seperti saya dan lain-lain udah keturunan dari Majapahit. Tapi kalau dilihat arti bahasanya juga hampir-hampir sama kayak Jawa ya sebenarnya ya. Apanya? Bali Mule kan mule tuh kayak mulai gitu ya, mule. Iya kan ada sinonim di situ. Ya. Sama dengan bahasa Sunda dengan bahasa kampung saya. Kalau orang Sunda bilang gancang, sama dengan kampung saya itu cepat artinya. Gancang. Gancang. Kalau di sini gancang juga. Gancang. Tapi di daerah Bali Selatan belum tentu dia ngerti apa itu gancang itu. Tapi kalau Songan dia tahu, oh gancang itu jalan cepat. Jalan cepat. Iya. Sunda juga sebutnya gancang. Alit kalau gitu kan umum. Iya. Alit kan Jawa, Kecil. bahasa Jawa. Ya. Jadi kecil, Jawa Kecil, juga kecil. Kalau Sunda letik dia kan Letik, begitu. iya betul. Sinonim itu makanya unsur bahasa ini kan terserap dari unsur-unsur daerah. Betul. Kalau kita bicara ilmu bahasa Indonesia, unsurnya daerah, diserap bahasa ini. Ini begitu. Wah. Sama juga bahasa Indonesia yang diserap dari unsur bahasa asing, Betul. dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda. Pos kantor itu kan bahasa Belanda. Pos kantor. Kantor pos Kantor. disebut kita Oh, bolak-balik kantor, dia ya, itu. kantor pos. Ya, gelas itu kan bahasa Belanda. Jelas ya, betul. Wah, seru banget ini. Kamu ada ditanya lagi? Kebetulan ketemu Pak Alir nggak gampang nih. Iya, tentang Bali nih, Bel. Tentang Apa Bali, nih kira-kira? apa? Jadi ini kayak Jadi, kamu tapi kalau saya nggak di depan Pak Made, saya nggak kesini. Kalau beliau telepon pasti saya jalan gitu. Waduh. Kalau zamannya kita mah paling isu-isu aja tuh Pak. Apa nih? Waktu itu pernah ada isu yang kayak kalau mau nyebrang ke sana kan naik perahu. Ya. Nah itu bisa kayak dicuri gitu, bener nggak tuh kayak gitu? Aman nggak sih maksudnya kalau mau nyebrang ke sana? Begini, itu kan dalam kompetisi tourism, kompetitor daerah-daerah ini kan kadang-kadang itu kurang sportif namanya, kurang positif. Dia membuat sebuah isu. Janganlah bicara satu daerah di Bali ke daerah Bali yang lain. Bali aja, Indonesia aja menjadi challenge bagi Thailand. Iya. Bagaimana caranya kalau politik di sini seolah-olah Bali tidak baik bagian dari Indonesia, jadi orang tergiring mindsetnya untuk tidak main ke Bali. Maka dia mengalihkan ke tempat-tempat yang lebih murah seolah-olah, Nah. lebih aman seolah-olah. Itu. Nah inilah hati-hatinya berita. Ya itu, makanya kan Kan begitu. sebenarnya itu Harus menarik difilter dengan ya. baik. Sebenarnya Sebetulnya tempatnya menarik. menarik cuma diplesetkan kurang. sehingga orang tidak menarik. Tetapi Takut, kalau dari ada awal ketakutan. sejarah ada naik boot orang berwisata kan semua berproses menuju titik kesadaran berwisata ini kan butuh edukasi yang butuh Iya, waktu, iya, bukan begitu. Tidak serta merta kita belum daerah berwisata buka hari ini kita SDM aja belum sanggup, bahasa belum takut, attitude belum tanggup, hospitality belum sanggup, gimana kita bisa Kaget. berwisata yang baik? Ini kan semua berproses. Sama dengan orang Bali masuk berwisata, mau tidak mau harus berbelajar bahasa internasional, minimal bahasa Inggris. Iya. Di kampung aja orang bisa bahasa Inggris, tapi kalau tidak berbahasa Inggris, Susah untuk kan komunikasi. repot. Iya, tapi itu termasuk desa wisata juga atau? Oh ya, Desa wisata. Tunyan desa wisata, Oke. kuburannya itu. Iya. Bahasa Oke. Tunyan itu. Nanti kapan-kapan kita main ke sana, teman-teman. Jadi Iya. kita biar tahu nih kayak apa sih Terunyan itu. Nah, nanti bukan main ke sana aja, saya mau bawa rombongan banyak, mau mobil itu yang dibikin video bagaimana sih proses ke Danau Oh, Batur itu. ke Gunung Dari Batur. ngirangan mobil dikawal Pak Alir banyak, di vlog gitu. Boleh. Nanti saya
Tinggal tunggu perintah Pak Made. Tinggal calling ya Pak. Hari apa, jam apa, kecuali jangan hari raya Nyepi. Nggak boleh Bisa mana-mana keluar kita, ya. Betul. Kalau hari raya Nyepi sama pasangan lebih enak. Mendingan kita stay home aja kan. Stay home gitu loh. Siap ya. Bener-bener. Ya mungkin mau pesen dulu nih Mister Puisi. Pak Lut mau pesan apa? Bisa dilihat Pak menunya Pak. Udah dipesanin belum? Ada Eza, udah pesan belum? Panggilin, minta tolong panggil waitersnya. Jadi Sini kopinya lumayan unik-unik ya. Lebih banyak kopi ke kopi yang paling enak kopi apa di sini? kopi asli Kintamaninya mungkin. Ah, Nah ini guys makanannya, ini baru dessertnya aja sih. Karena aku pas lihat menu penasaran sama ini. Karena ini lagi viral banget. Kalian pasti tahu kan, ini kromboloni Pak. Bapak udah coba? saya udah coba tadi, Enak ya? Ini lagi viral banget. Jadi kalian yang lagi di Bali Harus langsung aja coba kesini. Ini rasa apa nih, Bel? Ini rasa matcha nih Kak katanya. Kalau yang ini tadi kalau nggak salah apa Biscoff Lotus ya? Ya, jadi ada 3 rasa, ada coklat, matcha, biscoff. tapi uniknya di sini Oke. ada makanan bule sama makanan kampung. Ya kan? Ini apa? Iya, ini tempe mendoan. Mendoan. Khas Bali nih kayaknya ya. Beda lah sama di Jawa. Betul. Cobain Bel. Cobain. Bel, biar kita tahu. Ini juga kopinya juga lucu-lucu nih guys. Ini ada yang kayak rasa nanas. Ini aku pesan nanas sih. Tadi yang Bella pesan apa nih Bel? Bunga mawar. Bunga mawar. Mau ala-ala Susana ya. Ember Biar ya. awet muda ya. Ember. Ini wah, keren banget nih Kak. Ayo Kak, cobain dong bareng. Kita coba. Coba. Bapak, coba ya Pak. Udah. Kita coba. Udah. Nih lihat. Jadi nggak perlu jauh-jauh kan. Kayak aduh di Bali cari kromboloni di mana? Nggak perlu ngantri loh guys. Langsung pesen aja. Banyak juga ya ini stoknya kan. Iya, betul. Jadi ada 3 rasa tadi, ada coklat, ada biskot, ada green tea, matcha. Nih kita belah tuh. Wah. Jadi kalau kromboloni tuh ada dalamnya ya, wow. Jadi ada apa selai ya? Iya. Selainya. Ini crispy sih, cuma lembut menurut aku dan friendly buat yang pakai behel ya. Bel friendly guys. Behel friendly nih. Tahu nggak nih, Kak? Kamu ngomong behel kan? Lama di sini. Carilah cewek yang pakai behel. Kenapa itu Mister Puisi? Giginya aja dijaga, dirawat, apalagi suaminya. Waduh, luar biasa. Ada yang pakai bel lagi nggak ya di sini? Gitu loh. Jadi kita udah selesai makan tadi, terus kita juga udah sedikit ngobrol-ngobrol, dapat juga sejarah-sejarah dari Bali, terus tadi kita cari tahu dari orang Balinya langsung gitu kan. Nah ini udah selesai semua makan, ngobrolnya juga udah. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys, Mister Puisi Live. Thank you yang udah nonton.